Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta sosialisasi penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, utamanya nikmat sehat, selamat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas rutin kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hari ini bisa memenuhi undangan dari rekan-rekan kita calon guru penggerak Angkatan 7. Dalam hal ini akan mengadakan sosialisasi penerapan budaya positif dari aksi nyata modul 1.4. Nah ini ya, mohon dukungan dari teman-teman semua, rekan-rekan kita calon guru penggerak ini sudah menyelesaikan sepertiga tahapan perjalanan proses calon guru penggerak yang nantinya 6 bulan harus dilalui proses pembelajarannya, pembimbingan ya. Ini sudah mencapai sepertiga. Maka setiap tahapan modul ini nanti akan ada aksi nyatanya. Nah ini sudah menyelesaikan modul pertama, ada aksi nyata ya, berupa penerapan budaya positif. Nanti 2 bulan yang akan datang akan ada aksi nyata dari modul 2. 2 bulannya ke depannya lagi akan ada aksi nyata yang ketiga ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, bahwa teori kita dalam pembimbingan kepada para siswa ini akan disampaikan ya kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini. Nah mungkin di setiap harinya kita dalam membimbing ya, memberikan materi kepada para siswa, utamanya pembimbingan ya. Ini kepada para siswa mungkin kita agak terlupakan dari teori-teori yang pernah kita terima di pendidikan tinggi dulu ya, pedagogik atau psikologis pendidikan. Nah ini diingatkan kembali di kurikulum Merdeka ini bahwa dalam mendampingi, membimbing, mendidik para siswa, harapannya kita tetap berpikiran positif. Ini ya, nah, berpikiran atau budaya positif harus kita terapkan. Kita tidak tahu ya, mungkin di TikTok, mungkin di ada film atau cerita dari rekan-rekan kita bahwa tidak semua siswa yang mungkin melakukan pelanggaran itu karena disengaja. Tidak semua siswa, juga ada yang mungkin disengaja, tergantung karakternya peserta didik itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga ya, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kita sebagai pendidik mendampingi putra-putri kita, harusnya kita tetap ya memberikan budaya positif kepada peserta didik kita. Nah kebetulan yang tidak disengaja, nah itu nanti kan benar-benar apa yang dilakukan peserta didik nanti bisa ada solusinya ya. Oh ini karena tidak mengerjakan tugas atau terlambat atau belum membayar administrasi dan sebagainya, ada kendala-kendala yang solusinya nanti bisa kita selesaikan bersama. Nah bagi mereka peserta didik kita yang kebetulan mempunyai karakter yang menyimpang dari tata tertib aturannya dari sekolah, nah kita bisa sedikit demi sedikit merubah karakter tersebut agar output
kita itu kan input ya, inputnya masuknya ke sini kan bermacam-macam. Ada yang karakternya sudah baik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang benar-benar membuat kita mungkin ya agak pusing. Nah, sebetulnya PR tugas kita itu bukan yang baik itu tadi, ya. Kita mendidik, mendampingi tugas kita yaitu menjadikan sesuai yang inputnya menyimpang dari tata tertib yang sudah kita tentukan bersama itu agar bisa lurus kembali. Jadi outputnya setelah keluar dari sekolah ini nanti menjadi lebih baik. Nah ini ya, jadi budaya positif ini harus ada dulu pada kita para pendidik. Memang agak sabar ya menghadapi anak-anak yang demikian. Ini kan bermacam-macam nanti ya penyebabnya. Ada yang dari lingkungan keluarga, ada yang lingkungan pergaulan ya, dan sebagainya. Nah, anak itu berada lebih banyak waktunya itu di sekolah. Jam 7, ada yang jam 6 itu sudah sampai di sekolah ya, jam 6. Kalau saya pintar jam 6 itu sudah ada. Dan anak yang berkarakter itu jam 6 pagi, saya itu mengamati ya, kan belum ada yang menjaga Pak Sapam, belum ada, STP belum ada, tetap tertib, berhenti di pinggir jalan melepas jaket, tidak diawasi loh itu ya, dimasukkan tas atau jok, terus baru masuk. Nah ini sudah budayanya kan sudah tertanam ya. Begitu STP 2K atau kesiswaan menyampaikan sudah tertanam. Mau masuk SMA Negeri 1 Subarjo itu salah satunya harus melepas jaket gitu ya. Nah itu kebetulan anak-anak yang demikian itu ya yang mudah untuk kita arahkan. Nah itu yang PR-nya bukan yaitu ya anak yang seperti itu memudahkan kita ya. Nah PR-nya untuk kita itu ya anak-anak yang berenggelim-berenggelim itu bagaimana mereka nanti bisa nurut ya, bisa diterima di pendidikan yang lebih tinggi, terus bisa santun berkarakter. Nah itu yang penting outputnya. Jadi keberhasilan kita di sini adalah membentuk karakter siswa yang dulunya ya sulit dinasehati menjadi mudah untuk menerima nasihat kita. Nah ini jadi amal jariah kita semua. Nanti ya mudah-mudahan jadi sabar ya Bapak Ibu ya. Untuk itu pada hari ini akan ada sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh 4 narasumber kita, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Subarjo angkatan 7. Yang pertama yaitu Bapak Lili Suryanto yang akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, narasumber kedua yaitu Ibu Srianti yang akan menyampaikan materi 5 posisi kontrol dan keyakinan kelas. Kemudian materi yang ketiga materi Ibu Luwes. Oh iya. Ibu Luwes ini 5 posisi kontrol dan ini ya keyakinan kelas, sedangkan Bu Srianti motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna yaitu tentang restitusi dan segitiga restitusi. Nah ini sekaligus merupakan materi-materi baru, nambah wawasan pengalaman yang akan bisa kita jadikan sebagai dasar ya, mengingatkan kembali materi-materi perkuliahan kita dulu mungkin ya, bagaimana kita dalam mendampingi, membimbing para siswa agar nantinya siswa itu
juga mempunyai budaya positif seperti yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu panjenengan di sini sebagai perwakilan dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini nanti menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain ya, agar dalam mendampingi peserta didik nanti kita tetap berpositif thinking ya, positive thinking intinya itu. Nah, seperti yang akan kita lakukan dengan anak kita sendiri, anak kami kita sendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya titip ya, hari ini panjenengan mendapatkan wawasan baru, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan kepada teman-teman yang lain ya, utamanya pada peserta didik kita. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat yang bisa kita petik bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sukoharjo, sebagai tamu undangan pada sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih telah menghadiri undangan kami. Semoga nanti yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik, di sini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, karena pengalaman saya masih sedikit. Pengalaman Bapak Ibu guru sudah lama. Maka di sini saya berdiri hanya untuk memberikan informasi ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak angkatan 7. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum ke materi, nanti berakhir jam berapa Bapak Ibu? Karena hari ini hari Jumat ya. Untuk bapak-bapak biasanya jam berapa? Setengah 12 harus segera sampai masjid gitu. Iya. 15 menit. Baik, semoga nanti segera selesai dan bermanfaat. Ya, kita tidak kehilangan kepala gitu untuk yang putra yang bapak-bapak. Baik, di sini saya akan memaparkan, kita saling sharing ya tentang restitusi dan sertifikat restitusi. Nah, sebenarnya tadi restitusi sudah dipaparkan oleh narasumber yang ketiga, Ibu Luas. Di sini saya hanya mengulang saja tentang pengertian dari restitusi itu apa sih. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, dimaksud
kolaboratif di sini antara siswa dengan guru. Ya, bisa nanti juga kalau untuk anak dan orang tuanya. Nah, di sini proses kolaboratif yang mengajarkan murid atau anak gitu ya untuk mencari solusi pada masalah mereka. Solusi jadi apa yang mereka lakukan itu dicari sendiri solusinya. Mereka bisa mengetahui apa sih yang nanti akan dilakukan setelah melakukan tindakan mungkin salah atau tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru ataupun orang tua. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang ingin mereka inginkan agar terjadi atau menjadi tujuan mulia. Menjadi anak yang berbakti pada orang tua, juga berbakti pada Bapak Ibu guru. Nah, ini berdasarkan teori dari Gosen. Bisa di next. Baik, untuk restitusi. Nah, di restitusi tersebut ternyata membantu murid dalam hal yang pertama, memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Nah, tujuannya nanti bisa diambil dari mereka. Terus untuk yang kedua, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, di sini karena di situ ada tulisan bukan perilaku yang menyenangkan orang lain. Nah, di sini nanti restitusi itu akan menyenangkan diri sendiri karena muncul dari kesadarannya mereka sendiri-sendiri. Nah, hal tersebut bisa menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan orang lain. Terus untuk yang ketiga, ini inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Lili ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Ada 6. Oke, lanjut. Nah, dari restitusi tadi, sebenarnya restitusi itu ada 2 cara melakukan restitusi. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Lues tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk yang saya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Nah, apa sih itu sebenarnya segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog. Nah, karena tadi di awal yaitu kolaborasi ya. Kolaborasi antara guru dengan siswa atau antara anak dengan orang tua. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi, yaitu pada segitiga restitusi. Jadi setelah slide ini ada gambar ya, bagaimana sih itu segitiga restitusi. Nah, proses dialognya ini terdiri dari 3 langkah, Bapak dan Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita nanti tanya-tanya dulu identitas mereka, mengapa sih melakukan kesalahan tersebut. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga ditanya, kalian melakukan ini kira-kira melanggar apa, seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini ketika kita bertanya, nah kalau kalian melanggar hal ini, terus melanggar peraturan ini, apakah ini juga melanggar keyakinan kelas yang juga disampaikan atau kontrak pembelajaran yang telah dibuat di awal pembelajaran kita, seperti itu. Next lagi. Ini ya Bapak dan Ibu tentang gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama itu dari bawah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan
keyakinan. Next lagi Bu. Nah ini saya beri contoh tentang bagaimana sih menstabilkan identitas gitu ya. Nah menstabilkan identitas yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru saat mengetahui ada salah satu siswa yang melanggar suatu peraturan gitu ya. Saya contohkan begini, ketika kita mengajarkan ulangan harian. Nah, ketika kita mengajarkan ulangan harian, kira-kira kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat apa kira-kira Bapak dan Ibu? Mengerjakan dengan jujur. Mengerjakan dengan jujur, oke. Mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri, bagus. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh tidak ya. Kita Harus menghilangkan kata-kata positif, kata-kata negatif ya. mengerjakan sendiri. Coba kalau ada peraturan, tidak boleh. Dilarang atau saat ulangan, kira-kira apa Pak dan Ibu? Mengerjakan dengan jujur. Nah, kira-kira kalau Bapak dan Ibu mengetahui siswa tersebut, hal yang pertama kali dilakukan apa? Mengetahui apa Bu? Mengetahui kalau siswa tersebut mencontek. Apa Ibu? Oh iya, Ciwi. Ciwi, Bu April ya. Silakan. Yang pertama kali? Buka dulu, disekati dulu, terus diambil contekannya. Oke. Menurut Bu April melalui pendekatan dulu ya, dicerdain. Dilihat dulu. Terus ditegur. Nah, berarti Bu April menegurnya pada saat itu nih. Iya. Di tempat saat itu juga. Iya. Oh iya. Kalau Pak Bambang? Kalau saya selalu menekankan pada siswa mencontek pada kemampuan sendiri. Iya. Dan siswa itu bisa memenuhi dengan baik. Saya pada diri sendiri dan saya pada Allah. Berarti itu awal-awal sebelum kita melaksanakan ulangan. Nah, ketika Pak Bambang mengetahui dia mencontek, kira-kira yang pertama dilakukan Pak Bambang ngomong. Lanjutkan. Saya tanyakan dulu kenapa mencontek. Ya. Nah, terus kalau jawabannya saya berusaha Pak, berusaha dengan kemampuan sendiri, nanti toh akan dinilai. Apabila nilainya kurang, berarti besok kamu harus belajar lebih giat lagi untuk tetap harus dikerjakan sendiri. Artinya itu sebagai latihan. Jadi kita pada mengerjakan sendiri, tetap dikerjakan sendiri dan tidak boleh dilakukan. Apabila dilakukan nanti kali soal, kerjakan lagi, kali soal dan kerjakan lagi. Terima kasih Pak Bambang. Jadi langkah awal tetap seperti Bu April gitu ya. Dipersuasif dulu, kalau nanti kelihatannya tidak ada perubahan ya ganti soal. Oh iya. Kerjakan lagi. Bagus ya. Terima kasih. Jadi awalnya pendekatan gitu ya, dekati langsung pada saat ulangan ya. Kamu harus ngapain gitu ya. Nah, untuk menstabilkan identitas. Jadi begini ya Bapak dan Ibu. Menurut modul yang saya pelajari dan informasi dari calon guru penggerak gitu ya, bahwasanya ketika kita menegur entah itu anak atau teman kita sendiri, mungkin lebih lagi kita sebagai guru anak ya, menegur di tempat umum atau di
keadaan kelas yang banyak orang, itu efeknya apa kira-kira Bapak dan Ibu? Anak minder, oke. Malu, merendahkan, tidak dihargai. Ya, betul sekali. Bahwasanya kita itu tidak diperbolehkan menegur di depan umum, karena itu akan masuk ke dalam memori mereka. Mereka tetap mengingat sampai akhir ayat tadi ya, kayak diolok-olok gitu di depan umum. Nah, jadi intinya menegur di tempat umum sama dengan menjatuhkan mental. Berarti dibawa ke kantin boleh? Ya, boleh. Kantinnya apa sepi ya? Jadi bikin status ya. Oke. Siap, karena pada saat itu saya belum mengikuti calon guru penggerak. Iya. Selalu sibuk Salih Bianti. Baik, jadi langkah yang awal gitu ya untuk menstabilkan identitas tersebut dengan cara yaitu kita memanggil. Jadi ketika sudah selesai ulangan harian, itu kan soal dikumpulkan semuanya. Nah, saat itu terus kita memberikan pesan pada anak tersebut saat maju mengumpulkan jawaban. Nah, nanti bisa atau tolong menemui ibu di perpus atau di kantor atau di gazebo boleh, di kantin sambil makan pun juga boleh, tapi saat bukan jam pelajaran ya. Nanti tidak dimarahi bapak ibu guru yang lain. Nah, oh ya, diingatkan. Oke, terima kasih atas kayaknya belum bisa mengendalikan emosi deh Bu. oh iya. Nah, maka dari itu kita harus mengendalikan. Nah, belajar, sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Saya di sini juga masih belajar. Ini hal yang baru bagi saya. Makanya harus pandai-pandai mengontrol diri dan tidak langsung ngopo nyontek kok. Apalagi langsung ketika kita tahu langsung diambil. Sobek sekali ya. Oh, disobek depan kelas. Waduh, itu kan nanti sangat sekali ya. Menyakitkan seperti tadi. Identik dengan hukuman. Nah, saat tadi kita bertemu dua orang saja dengan murid yang melakukan kesalahan. Nah, itu kita bertemu sambil bertanya-tanya. Di sini guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Baik bapak atau ibu juga punya salah, pasti melakukan kesalahan. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu ya, contoh-contoh guru dalam berkata. Terus untuk validasi tindakan yang salah. Nah, di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya, guru berkata, contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan, mengapa tadi pas ulangan mencontek. Pasti kamu mempunyai kesalahan. Alasan kesalahan aja, alasan. Ya. Alhamdulillah masih pada connect ya, walaupun sudah materi terakhir. Apa yang penting bagi kamu?
apa sih kok mencontek ini mendapatkan nilai bagus, biasanya gitu ya Bapak dan Ibu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Baru ini adalah sikap-sikap yang baik. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dengan cara belajar atau belajar rajin atau membuat catatan agar mudah diingat, bukan untuk mencontek ya, catatan atau Cara lain mencontek. cara lain Yang lain. mencontek. Oh iya dong. Lanjut yang terakhir. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini bisa keyakinan kelas, yang itu untuk seluruh Bapak Ibu guru bisa, ataupun kontrak belajar. Nah, ketika kita biasanya awal pembelajaran atau awal semester itu membuat kontrak pembelajaran. Nah, menanyakan keyakinan di sini anak melihat kesalahannya, lalu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari atau hal-hal yang sudah dibuat kesepakatan di awal. Nah, mendasari untuk manusia berinteraksi dengan orang lain agar sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat begitu. Nah, contoh perkataan dari guru gitu ya, apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, kita tanya dulu. Setelah tadi dipanggil terus ditanya, kemarin saat ulangan harian kamu mencontek ya. Nah, ketika itu sudah dipanggil ya, pasti aku kan nyontek ya. Buktinya ya. Itu kan terus tahu kan tadi divalidasi tindakan salah sudah ditanya kenapa melakukan hal ini, ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, terus yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, ketika kamu mencontek, apakah itu melanggar keyakinan kelas? Nah, pastinya kan mereka akan iya Bu. Nah, apa sih keyakinan kelas yang dibuat atau kontrak pembelajaran yang dibuat saat itu? Kita harus jujur. Nah, bagus. Nah, kira-kira ketika kamu tahu bahwasanya kamu melakukan kesalahan, melanggar peraturan, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Jadi ada refleksinya, ada solusi yang akan diambil oleh anak tersebut. Jadi kesimpulannya di sini ya, anak itu melanggar peraturan, terus diminta untuk mencari sendiri solusinya. Kenapa sih kok harus mencari sendiri solusinya? Nah, agar apa yang akan dilakukan itu berada atau berasal dari diri sendiri, tidak melalui paksaan ataupun dari gurunya gitu ya. Nah, kira-kira kalau anak sudah seperti itu, solusi yang diberikan anak kira-kira seperti apa Bapak dan Ibu? Sebentar, kira-kira berapa menit lagi Bu? 5 menit lagi. Jam berapa ya? Setengah 12. Masya Allah, ternyata sudah lama ya saya ngomong. Ya. 2 menit lagi ya Bapak dan maafkan saya ya Allah. Oke. Nah, pasti anak mencari solusi sendiri. Saya tidak akan mencontek lagi, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Cukup dulu ya Bapak dan Ibu karena waktunya sudah waktu Jumatan untuk Bapak-bapak. Jika ada pertanyaan bisa Langsung satu aja. ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan singkat, jelas dan padat. Satu saja. Pertanyaannya kapan Jumatan? Ya, sudah. Alhamdulillah, jadi
Cepat. Cepat. Salut. Ini Ye. antara ingin segera pulang dengan tahu itu beda tipis ya. Iya. Ye. Beneran ye? Beneran. Iya. Ada kesimpulan nggak sih? Oh, ada? Oh ya. Mau dulu. Saya ingin bertanya yang pertama, bagaimana jika terjadi peristiwa siswa yang sudah melakukan kesalahan yang mungkin tadi sudah mendapatkan konsekuensi ya. Nah, tapi ternyata konsekuensinya itu belum memberikan efek jerah. Tapi ternyata siswa tersebut masih melakukan kesalahannya lagi. Tapi kesalahannya itu mungkin bisa berbeda atau melakukan kesalahan yang sama. Dan sikap kita itu harus bagaimana untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Terus yang kedua, kan tadi contohnya mencontek itu kan tidak boleh menegur di depan umum. Nah, kebetulan kemarin waktu saya mengajar itu ada siswa yang tidur dari jam pelajaran dari saya membuka pelajaran sampai di pertengahan 1 jam. Nah, itu sikap saya harus seperti apa agar tidak menegur di depan umum. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Aprilia. Nah, baik, yang pertama, bagaimana sih kalau siswa yang sudah kita bina atau saat kita panggil, terus mereka pada suatu saat lupa mungkin dengan keyakinan kelasnya atau emang sengaja gitu ya, kira-kira gurunya ingat nggak ya keyakinan kelas yang dibuat bareng-bareng gitu. Pasti ada ya anak seperti itu ya, ngetes gurunya gitu. Nah, kembali lagi ke awal ya, jadi kita tetap melaksanakan ketiga tadi, menstabilkan. Jadi kembali ke awal lagi caranya. Jika nanti akan berulang lagi nih, karena siswa kan karakteristiknya juga beda-beda, ada yang lebih aktif gitu. Nah, kita langsung koordinasi dengan BK. Ada ke wali kelasnya gitu. Ya, koordinasi, semisal masih lagi melakukan kesalahan yang berulang-ulang, nah kita baru yang namanya apa, Ibu dari BK ya, pemanggilan orang tua atau home visit gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, nanti kita serahkan sebenarnya di BK gitu ya, serahkan ke BK. Pegadian ya, BK itu pegadian di sekolah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, oh bagus sekali, saya juga menemui di sini ya, ketika mengajar ternyata anaknya tersebut malah lelap sekali. Nah, cara saya atau ada yang mungkin liar-liar gitu ya. Cara saya yang pertama gini Bapak dan Ibu, saya pas menerangkan mendekat ke anak tersebut. Yang pertama saya gini, saya menerangkan akan tetapi dengan nada yang keras. Iya. Terus ada yang bercandaan gitu kadang, atau dikasih pertanyaan. Ya, pertanyaan gitu kan, langsung. Maksudnya mengutarakan pertanyaan, belum masuk ke situ gitu loh, belum menunjuk. Atau enggak ya, kalau wes terpaksanya sudah keras dalam menerangkan gitu ya, mohon maaf ya, 2 menitnya jadi setengah jam ya Bapak.
ya Bapak dan Ibu, atau nanti kalau sudah terpaksa tidak bangun juga senggol tangannya gitu Rujuk banyu. gitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak beliau? Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Bapak dan Ibu sangat menolong kami gitu ya. Dan semoga apa yang kami paparkan di sini dapat bermanfaat, bisa direalisasikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak perkataan maupun perbuatan, apalagi sampai molor waktunya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Ibu Sriyanti. Monggo Ibu. Saya simpulkan untuk pemaparan yang terakhir dari Ibu Ratna Wulandari. Yang jelas restitusi harus kita lakukan. Jadi ketika menangani siswa yang bermasalah, yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang sudah disepakati oleh sekolah, maka langkah kita adalah melakukan restitusi. Yang mana restitusi itu akan menciptakan kondisi yang siswa menjadi nyaman untuk mengakui kesalahan dan melakukan perubahan dengan menentukan solusi sendiri. Kemudian untuk melakukan restitusi itu menggunakan teori Gosen yang mana kita dijelaskan oleh Bu Ratna, yaitu yang segitiga restitusi, ya, yang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa itu dengan segitiga restitusi. Ketiga langkah ini adalah berurutan Bapak Ibu, tidak boleh dibolak-balik. Jadi urutan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi juga sudah diberikan contoh kecil yang terjadi di kelas kita alami. Kemudian bagaimana tadi ada pertanyaan dari Bu April, bagaimana jika siswa mengulang kembali dengan kesalahan yang sama, maka restitusi kita ulang lagi, ya, dari awal dengan 3 langkah yang urut seperti itu. Dan yang jelas kita sebagai manajer pembelajaran membuat siswa menjadi aman, nyaman dalam mengikuti pembelajaran itu senang. Tidak apa istilahnya membuat mereka merasa takut atau apalagi tersakiti. Ya, membuat mereka tidak merasa malu, tidak membuat tidak dihargai. Ini yang kita hindari. Demikian kesimpulan dari pemaparan oleh Ibu Ratna Wulandari. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya kesimpulan yang dibacakan oleh Bu Yanti tadi, maka berakhir pula lah penerapan budaya positif, sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, marilah untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup bersama dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Waktunya, monggo waktu dan tempat untuk mengajar kembali. Dipersilakan kembali.